Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat ini, kata para ulama, ada yang posisinya sebelum melewati jembatan, ada juga yang sesudah melewati jembatan. Syafaat yang sebelum melewati jembatan adalah syafaat yang terbesar, yaitu dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikisahkan dalam kitab-kitab hadis, bagaimana semua manusia resah dan gelisah, termasuk kita semua, ya, kita semua tanpa kecuali resah gelisah. Bagaimana nasib kita, ya Rabb, ya Allah, saya ini kira-kira gimana nasib saya? Padang yang putih tidak ada batasnya, kemudian hisab yang demikian tepat, presisi, tidak ada satupun yang bisa menyembunyikan apapun. Lalu mungkin kita melihat bagaimana orang melewati jembatan itu berjatuhan, gelisah, semua ketakutan. Nah, saat itu para manusia yang hadir, ya, di tempat itu, mereka bermohon. Dalam hadis sahih disampaikan, datanglah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Adam, tolong bantu kami. Engkaulah ayah kami, manusia pertama, nabi pertama. Kata Adam, ampun, saya nggak bisa. Saya itu ada dosa saya. Saya itu dulu pernah begini-gini, saya nggak sanggup. Pergi ke Nuh, sampai kepada Nuh. Nuh juga mengatakan, saya nggak bisa. Saya memang Rasul pertama, tapi ngurus diri saya sendiri pun masih repot. Silakan ke Nabi Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim. Wahai Abul Anbiya, ya Khalilallah, ya engkau yang dikasihi Allah, berikanlah kami syafaat. Kata Nabi Ibrahim, pergi ke Musa. Sampai ke Musa, pergi ke Isa. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa mengatakan, pergilah kepada saudaraku Muhammad, disitulah hak untuk memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersujud di bawah arsy dan berdoa, ya Allah, orang-orang yang di dalam dadanya ada sebesar biji sawi, sebesar atom, sekecil apapun tapi ada iman dalam hatinya, maka selamatkanlah mereka. Disitulah Allah memberikan syafaatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu punya doa yang mustajab, dan semua nabi sudah pakai doanya ketika mereka hidup. Nabi Yunus, dia pakai doanya ketika dia terjebak di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dilempar dia keluar selamat. Nabi siapa lagi? Nabi Ayub, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa. Oh, Nabi Musa banyak doanya, dia pakai semua. Nabi Sulaiman, karena saat itu kalau tidak jadi orang kaya maka tidak dihormati di kalangan para raja-raja yang ada di masa itu. Semakin kaya raja itu maka semakin disegani. Apa kata Nabi Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, saya minta supaya saya punya kekuasaan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun setelah saya. Maka Allah berikan kekuasaan yang luar biasa. Wa minasyayati ma yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan. Sampai setan pun takut sama Nabi Sulaiman, disuruh nyelam, ambil mutiara di dalam laut tuh, mau setan-setan itu, jin-jin itu. Kalau sekarang bukan kita yang nyuruh, malah kita yang disuruh. Nah, semua nabi sudah mengeluarkan doanya. Kata Rasul, wahtabatu da'wati syafa'atan li ummati. Aku simpankan doaku itu untuk menjadi syafaat bagi umatku. Alhamdulillah. Nah, ada juga syafaat yang terjadinya itu setelah melewati jembatan. Jadi ketika sudah melewati sirat itu dan selamat, maka ada syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ada syafaat dari para ulama.
kepada muridnya, orang tua kepada anaknya. Syafaat dalam bentuk apa? Dari yang sudah menjadi ahli surga, maka dengan sebab syafaat itu ditinggikan lagi derajatnya. Kan surga itu ada bermacam-macam. Ada orang tua yang melihat anaknya jauh di bawah sana, surga juga tapi bawah, maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan, karena engkau menjanjikan kepada ahli surga itu kebahagiaan. Bahagiaku adalah melihat anakku yang di bawah itu bisa naik bersamaku, di syafaat anaknya naik ke atas. Itu maqamus syafa'ah yang terjadi kelak di akhirat. Lalu yang terakhir, dukhulul jannah awin nar, masuk ke surga atau ke neraka. Itu 9 hal yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, dimulai dari tiupan sangkakala yang pertama, semua hancur, sampai di ujung nanti Allah takdirkan ada yang menjadi ahlul jannah, ada yang menjadi ahlul nar. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita min ahlil jannah, amin amin ya rabbal alamin. Semua orang beriman itu insya Allah ahlul jannah, ahlul la ilaha illallah, itu pasti masuk surga. Cuma kita berharap masuk surganya tanpa melewati pembersihan di neraka. Jadi masuk langsung lah, ya, masuk surga. Karena itu kita berharap rahmat Allah Ta'ala, kita selalu mengharapkan kemurahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan perbanyak amal-amal soleh kita. Kata para ulama, ya, ini kan menyiapkan diri, ya, seperti di dalam ayat ini, ya, menyiapkan diri. Kita tidak pernah tahu kapan kita selesai dalam kehidupan dunia. Maka kata para ulama, ada 3 hal bacaan yang paling tidak kita baca setiap waktu, ya, untuk menjaga diri kita dan menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Kalau kita selesai, kalau menghadapi apapun lah, ya, keadaan dunia beragam, dinamika kehidupan, kata para ulama itu minimal 3 bisa kita amalkan, dan semuanya mudah sekali. Apa itu? Yang pertama adalah syahadat, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu setiap saat. Kita jalan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Duduk-duduk, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bawa kemana-mana. Kenapa? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah itu pasti akan masuk surga. Yang pertama, bisa, ya? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan paling baik yang mulut saya ucapkan, kata Nabi, dan para nabi sebelum saya juga mengucapkannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu yang kedua, astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Baca itu. Mau duduk, mau berjalan, mau kerja, astaghfirullahalazim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullah. Baca. Lalu yang ketiga, membaca salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Apapun lah bacaan salawat. Itu 3 ini, kata para ulama, kalau ada orang dia tidak memiliki ilmu lebih daripada sekedar membaca 3 kalimat ini, dan dia disibukkan oleh urusan dunia sampai dia
tidak bisa melaksanakan bacaan-bacaan lain yang lebih panjang, tapi 3 ini dia amalkan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astaghfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat orang itu, kata para ulama. Nah, jadi itu 3 bacaan yang mudah yang bisa kita amalkan, ya. Bagian dari kita terus membangun kesadaran, ya. Kan kalau kata dalam sebuah riwayat, ya, bahwa manusia itu matu ala ma'asyu alaihi. Seorang atau sekelompok orang itu dia akan meninggal dalam keadaan bagaimana dia hidup. Wa yub'asuna ala ma matu alaihi, dan akan dibangkitkan seperti ketika dia keadaannya meninggal. Jadi orang itu akan meninggal bergantung dari perilakunya ketika dia hidup. Kalau dia kehidupannya itu dia upayakan untuk terus memperbaiki diri, maka meninggalnya insya Allah baik. Dan nanti dia dibangkitkan bergantung keadaan dia meninggal. Jadi keadaan kita di akhirat itu akan bergantung dari bagaimana kita terus memperbaiki diri kita. Semoga Allah yuslihul umur, memperbaiki keadaan kita, mensegerakan kita untuk segera melakukan hal-hal yang membawa kebaikan, ya. Bersegera bertobat, bersegera meminta maaf, bersegera membayar hutang, termasuk hutang kepada Allah. Kalau ada sholat kelewatan, kalau ada puasa terabaikan, apapun lah kita bayar, kita selesaikan, kita tuntaskan sebelum jatah kehidupan kita habis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum. Nggak bisa tanya jawab, ya, udah jam 2 ya. Ya udah, lain kali kita tanya jawab, ya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah jemaah rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa. Allahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jemput Kaila.